Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Bapak Ibu peserta diseminasi implementasi budaya positif, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya di siang hari ini sehingga kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara diseminasi implementasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta diseminasi implementasi budaya positif, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Di sini saya pembawa acara akan membawakan acara dan membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua presentasi, acara yang ketiga tanya jawab, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang terakhir penutup. Untuk mengawali pertemuan kita di siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua presentasi. Kali ini presentasi akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurbaiti, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten tahun 2022. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan presentasi tentang implementasi budaya positif pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya sehat nggih Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Semangat nggih? Semangat. Ya. Mumpung masih sudah jam 1 untuk ngecek konsentrasi, saya ingin Bapak Ibu, saya ingin ngecek konsentrasi kita pada siang hari ini. Ya, setelah makan siang soalnya. Takutnya ngantuk nanti. Ya. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, gini ya. Tepuk 2, tepuk 3. Ya, saya latih konsentrasi, nanti kalau ada yang keliru berarti masih ada yang belum konsentrasi. Ya. Dapat hadiah enggak, Bu? Dapat hadiah enggak? Ya. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 1. Belum konsentrasi. Belum konsentrasi. Sekali lagi. Tepuk 1 gini, tepuk 2 gini. Berarti kalau 1 enggak tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, 2. Iya, oke. Oke ya, kita bisa mulai untuk presentasi. Pada siang hari ini, di sini saya nanti akan menyampaikan diseminasi implementasi budaya positif dari apa yang kita dapatkan dari pelatihan guru penggerak. Jadi di sini kita berbagi ilmu, berbagi informasi tentang budaya positif. Bentar. Ya, daftar materi atau apa yang akan saya sampaikan nanti, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini ya sama aja dengan nilai kebaikan. Kemudian yang ketiga yaitu teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentu Bapak Ibu nggak asing dengan ini ya. Ya, Ki Hajar Dewantara. Tulisannya Ki Hajar Dewantara tapi
seringnya adalah Ki Hajar Dewantara gitu ya. Di dalam guru penggerak itu tolak ukurnya adalah Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini itu tujuannya adalah menuntun, bukan menuntut gitu ya. Bukan menuntut untuk pinter matematika. Lanjut. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada 3 yang kita garis bawahi dari pemikiran Ki Hajar. Yang pertama yaitu pendidikan adalah menuntun. Tadi sudah ada di depan. Tujuan pendidikannya adalah menuntun. Menuntun anak itu sesuai kodratnya, yaitu kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alami tentu pendidikan di sini sama di Papua tentu berbeda. Itu jelas. Kemudian yang kedua adalah menghamba. Menghamba pada murid ini bukan berarti menyembah ya, bukan. Tapi di sini intinya adalah berpihak. Jadi pembelajaran itu berpihak pada murid. Tidak gurunya ceramah melulu, gurunya menganggap dirinya yang paling betul, tidak. Kemudian yang ketiga, guru ibarat petani. Ya, guru ibarat petani itu seperti apa? Misalkan ketika ada bibit padi yang tidak baik, tapi berada di tangan petani yang tepat, nanti bibit akan tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan padi yang baik. Tapi ketika bibit padi yang unggul pun ketika tidak berada pada petani yang tepat, pasti nanti hasilnya juga akan tidak baik. Kemudian untuk pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru itu seperti apa toh? Guru penggerak itu sebetulnya disuruh ngapain toh di situ gitu kan. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu diferensiasi? Berbeda. Oke ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kita sudah dapatkan di kurikulum Merdeka. Kemudian saya lanjutkan. Nah, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah hafal? Insya Allah. Iya, bagi yang belum saya ajarin biar enak didengar. Oke ya. Dengan lagu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan nalar kritis. Bisa? Bisa. Ayo. Bareng-bareng ya. Ayo. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan dulu dong. Oke. Itu ya. Nah, kemudian itu tadi nilai-nilai kebajikan yang ada di IKM, kurikulum Merdeka. Nah, di sini pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Di guru penggerak itu kita diajarkan untuk pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Nah, contohnya yang sudah saya lakukan di sana ya, yaitu pembelajaran secara kelompok baik di kelas 12 maupun di kelas 11. Yang pandai-pandai, yang nilainya bagus-bagus di bidang matematika saya sebar, kemudian disebar di perkelompok ini, jadi istilahnya seperti tutor sebaya. Dan di sana anak-anak berpendapat bahwa ketika dibuat berkelompok seperti ini ada yang pandai, itu mereka senang sekali karena ada yang ditanyai. Biasanya yang tanya sama guru kan? Iya, malu, takut dan sebagainya mungkin itu, apalagi kalau matematika gitu ya. Nah, ini salah satu implementasinya. Nah, ini belajar kelompok yang sudah kita laksanakan.
Kemudian di sini selain berpusat pada murid juga di sini ada aplikasi matematika. Ya, aplikasi matematika itu sudah di-download anak-anak di dalam HP tentang transformasi geometri sudah dilaksanakan di sana dan anak-anak senang sekali karena di sana ada soal-soal bisa belajar sendiri. Ya, oh jawabanku Ki bener apa enggak gitu ya. Salah apa enggak itu udah ada di sana. Nah, itu tadi salah satu contoh ataupun yang sudah kita lakukan sebagai guru penggerak di SMA 1 Karanganom, salah satunya yaitu tentang pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu budaya positif. Ya tadi di judulnya implementasi budaya positif. Mungkin di dalam benak Bapak Ibu budaya positif itu apa toh? Mungkin Pak Roma? Sepengetahuan. Nilai-nilai atau keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Selain itu? Murid bisa berkembang untuk pribadi yang lebih berpikir kritis. Oke, ya. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau bahasa kita itu budaya yang baik. Ya, budaya yang baik yang ada di sekolah. Itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, nanti tentang budaya positif seperti apa saja yang mau kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini baru dengar ya. Yang kita dengar biasanya disiplin. Nah, kemudian yang kedua segitiga restitusi. Nah, ini mungkin juga baru kita dengar. Biasanya dengarnya adalah segitiga sama sisi. Nah, terus ya itu karena saya guru matematika jadi bahasnya rada matematika sidik. Ya. Kemudian teori motivasi. Nah, teori motivasi udah nggak asing lagi nih, motivasi terutama guru BK ini. Ya. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan yang terakhir adalah teori kontrol. Nah, mungkin ini nanti yang baru untuk kita. Lanjut. Disiplin positif. Nah, ini yang kita bahas ya, disiplin positif. Kita lanjutkan. Maksud dengan disiplin positif ya, disiplin positif itu adalah sebuah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, misalkan ini anak-anak sadar diri untuk tidak terlambat ke sekolah karena takut akan hukuman Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin diri dapat mengontrol diri dalam segala tindakannya. Mengontrol diri. Wah, kok ada kesempatan narik nirun. Ya. Itu ya, misalkan seperti itu dia dapat mengontrol diri untuk tidak mencontek. Kemudian yang ketiga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Jadi bukan karena paksaan, pujian atau hukuman. Ya, anak itu patuh, anak itu disiplin bukan karena takut hukuman, bukan karena takut sebuah peraturan gitu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Tadi kalau sudah disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan termasuk di dalamnya tadi adalah profil pelajar Pancasila, itu nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Jadi ini tujuan mulia. Nah, salah satu contohnya adalah misalkan percaya diri. Nah, itu adalah di sana nilai kebajikan. Nah, contohnya salah satunya ini profil pelajar Pancasila itu kan beriman dan bertakwa itu nilai kebajikan atau enggak itu? Iya. Iya, jelas. Mandiri. Iya. Iya, bernalar kritis. Pasti. Berkebinekaan global. Iya. Bergotong royong. Iya. Kreatif. Nah, itu nilai kebajikan. Ada beberapa contoh di sini, tapi untuk IKN kita ambil yang profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan ke depan di pendidikan Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, bedanya apa tuh jancano ki kan gitu kan. Nah, perhatikan di sini 3 motivasi perilaku manusia. Contohnya kita sebagai pegawai lah. Sebagai pegawai itu ketika pinjer ya, ketika terlambat itu takut enggak?
Takut dengan pinjer enggak? Tergantung ya. Padahal kalau apa namanya was-was gitu ya. Nah, ada motivasi dalam dirinya itu. Apakah dia itu melakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Wah, engko nek pinjere telat retuk TPP ya, misalkan seperti itu. Itu penghargaan itu. Terus kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, wah, aku tak ra telat engko ben dipuji karo Bu Kepala. Ya, terus kalau anak ya saya tak datang datang tepat waktu nanti biar dapat poin plus dari guru BK. Lanjut. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga ini muncul dari dalam dirinya siswa itu sendiri. Saya nggak terlambat karena disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Nah, di dalam hatinya dia seperti itu. Kemudian hukuman seperti apa? Ini yang kadang sering dilakukan tetapi yang melakukan tidak sadar gitu ya. Ke anak misalnya. Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Ndelalah bocah kok telat. Kono bengi lapangan ping 5, padahal di peraturan nggak ada. Nah, itu hukuman. Saking anyele bendino telat ya. Gurune suruh bengi lapangan sampai 5 kali. Nah, itu. Kemudian selain itu juga bersifat satu arah, nggak ada kesepakatan hukuman itu antara murid sama guru tuh nggak ada kesepakatan. Kemudian yang ketiga yaitu hukuman bisa diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Psikis itu misalkan kita menghardik. Wah, kadang ada guru yang sukanya marah-marah gitu ya. Muridnya telat dan sebagainya langsung diseneni. Ya, di depan kelas sisan. Ya. Itu hukuman ya. Hukuman seperti itu berlaku satu arah gitu. Enggak dua arah. Lanjut. Yang kedua konsekuensi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan disediakan sebuah kuis untuk menjawab apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah. Terus tadi hukuman sudah ya, satu arah gitu ya, satu arah. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Misalnya kita membuat peraturan gitu ya. Kalau di sekolah kita tata tertib itu kan sudah ada dulu sudah dirumuskan dan sudah disepakati oleh guru dan murid. Walaupun mungkin yang menyepakati murid yang dulu gitu kan. Nah, itu sudah terencana. Jadi sudah ada kesepakatan. Lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Nah, ini yang baru yang mungkin harus kita kembangkan ke depan sebagai pendidik. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu restitusi. Nah, untuk lebih memahami restitusi, di sini ada beberapa poin, tapi saya hanya akan mengambil 3. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian restitusi itu adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, fokus pada solusi. Misalkan terlambat ditanyain, kamu ngapain terlambat? Bangun kesiangan. Jangan langsung dimarahi. Kenapa bangun kesiangan? Dioyak terus, gitu ya. Sampai kita bisa memberikan solusi ke anak agar besok tidak terlambat lagi. Itu restitusi. Lanjut. Nah, inilah perbedaan antara restitusi sama konsekuensi sama hukuman. Saya hanya menggarisbawahi beberapa. Yang pertama, ketika anak diberi hukuman tuh kira-kira dia sakit hati atau enggak? Iya. Sakit hati atau enggak? Iya. Nah, misalnya terlambat tadi suruh ngubungin lapangan tadi sakit hati apa enggak? Sakit hati. Sakit hati dan sakit fisik juga, gitu ya. Kemudian yang kedua konsekuensi. Konsekuensi, saya contohkan terlambat ya. Di sini ada skor untuk anak yang terlambat nggih? Ada, jelas. Murid anak yang dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi itu murid tidak tersakiti tapi dia jadi nggak nyaman gitu loh. Nggak nyamannya kenapa? Karena teman-temannya jadi tahu dia terlambat. Pemeneh nek alasannya kesiangan. Isin nggak rasanya.
Terus kemudian kalau restitusi apa? Murid atau anak mendapat penguatan. Ya, mendapat penguatan itu seperti apa? Nanti saya kasihkan videonya. Ya. Lanjut. Nanti. Yang terus kemudian ini masih penjelasan apa perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman, murid atau anak itu belajar menyembunyikan kesalahan. Ketika dia ada hukuman takut, pasti dia akan menyembunyikan kesalahannya dia, itu pasti. Kemudian yang kedua, konsekuensi itu anak akan patuh pada aturan. Ya, kemudian kalau restitusi, anak dapat memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah itu perbedaannya. Mungkin agak bingung ya. Biasa, saya belajar pertama juga bingung. Iya, sama. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini ada kuis ya Bapak Ibu. Nanti kita jawab semuanya bareng-bareng. Kira-kira jawabannya nanti betul apa enggak. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat ke sekolah. Hukuman. Kita coba kita lihat hukuman. Pak Guntur. Hukum balik dulu, Pak. Jawaban Pak Guntur. Iya. Lanjut. Nanti ada 14 pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, kita cek. Yeay. Lanjut. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Ya, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kita cek lagi jawabannya. Oke, lanjut lagi yang kelima. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Wah, pinter-pinter semua ini. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, cek. Oke, lanjut. Ketujuh. Murid diminta bertelanjang kaki lo ya. Sepanjang karena tidak sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman konsekuensi. Sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, hukuman. Wah, casing dia. Kita coba hukuman, Pak. Oke. Hukuman. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Lanjut. Oke, betul. Yang ke-9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Oke, konsekuensinya harus membersihkan. Lanjut. Yang ke-10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Coba kita konsekuensi. Oke, jangan luar biasa. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa? Ayo, mikir ini. Duduk di bangku. Hukuman, coba hukuman kita cek ya. Wah, salah satu. Lanjut. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Oke. Ya, 2 lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa ini? Karena pelajarannya PJOK. Iya, karena pelajaran PJOK. Oke, kita cek dulu. Oke. Ada yang terakhir.
Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil warna. Hukuman. Oke. Selesai, kita lihat skornya. Yeay. Tepuk tangan dulu. Ya, kita lanjutkan untuk yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Apa sih sebetulnya keyakinan kelas itu? Nah, kita ada pertanyaan di sini ya, teman-teman. Betul atau salah? Keyakinan kelas itu dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah, oke. Beda ya. Kemudian, betul atau salah? Keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul, oke. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Nah, itu pentingnya keyakinan kelas. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, walaupun secara isinya hampir sama. Kemudian keyakinan kelas itu seperti apa toh? Ini mungkin kita baru dengar setelah kita mengikuti pelatihan guru penggerak. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan itu dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan kesepakatan di kelas itu tadi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, tidak hanya 1-2 siswa. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalkan semester 1 dan semester 2. Lanjut. Nah, di sini ada kuis. Kita diminta untuk mengurutkan langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Nah, coba nanti kita sudah betul apa belum bagaimana menyusun keyakinan kelas tersebut. Kira-kira dari 1 sampai 6, yang pertama itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga, mengubah peraturan, memunculkan peraturan, menyarikan peraturan, meninjau ulang keyakinan, berdiskusi mengenai gambaran. Kira-kira untuk menyusun keyakinan kelas itu yang pertama yang kita lakukan apa? Memunculkan peraturan. Oke, kita coba Pak, yuk. Memunculkan peraturan. Kemudian yang kedua apa kira-kira? Yang kedua, yang tiga. Mengubah peraturan. Oke, kita tunjukkan mengubah peraturan. Kemudian yang ketiga, kira-kira apa? 4. Menyarikan peraturan menjadi keyakinan. Oke, kita geser. Kemudian yang mana tadi? 6. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian sudah? Oke, kita cek ya. Kita cek langkah-langkah menyusun keyakinan. Apakah betul? Iya. Oke. Kita lihat hasilnya 100%. Oke, berarti Bapak Ibu sudah paham bagaimana caranya menyusun keyakinan yang ada di kelas. Kita lanjutkan. Nah, sebelum ke membuat keyakinan kelas di sini, ya, sini dulu. Nanti saya tunjukkan video proses kami. Kenapa saya bilang kami? Karena yang menyusun tidak hanya saya. Video tentang proses penyusunan keyakinan kelas di salah satu kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 11 MIPA 2. Saya bersama dengan guru BK, yaitu Pak Devri, menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak di sana. Kemudian hasilnya kita tempelkan nanti di kelas, ada 6.
yang nanti akan kita tempelkan di sana, yang sudah ditempel anak-anak di kelas. Nah, proses atau pembuatan keyakinan kelas saya tunjukkan video sebagai berikut. Keyakinan kelas nanti akan saya jelaskan, tapi sebelumnya kita udah bosan sama ini. Sedikit ini udah bosan. Satu kali aja, makanya udah bosan. Satu kali aja biar nggak kantor dulu kan, nggak kantor. Satu kali aja. Oke, kita mulai ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ijab bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ijab bumi. Kalau kau suka hati, ijab bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ijab bumi. Kalau kau suka hati, tertawalah. Hati tertawalah. Takut orang tuanya dipanggil. Jadi ternyata jawaban kalian itu penuh dengan ketakutan ya. Ada nggak yang nggak takut dengan aturan di sebelah kita ini? Ada nggak? Acung, saya pengen salah satu kalau ada. Semuanya takut ya? Takut peraturan itu mengarah pada hukuman dan akhirnya mengarah pada ketakutan dan kecemasan. Akhirnya kalian kadang buat salah ketika dilihat oleh ya. Di sini akan kita membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sebenarnya pendukung kita untuk agar kita tidak takut dengan aturan sekolah tadi. Ya, kita membuat keyakinan kelas agar kita tidak takut. Yang kedua ini adalah menghargai perbedaan fisik sesama manusia. Jadi kita tuh nggak boleh menghina saling fisik gitu loh. Misal perbedaan warna kulit gitu kita nggak boleh menghina, yang itu hitam, yang itu putih, itu nggak boleh. Terus yang ketiga itu saling menghargai adanya perbedaan agama dan kepercayaan sesama. Tadi udah dijelaskan sama Pak Devi juga. Yang keempat itu menghargai tingkat kemampuan seseorang. Jadi pola pikir seseorang itu berbeda-beda. Sekian dari kami. Ya, dari video tadi, dari video penyusunan keyakinan kelas tadi, ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang dibuat oleh 11 MIPA 2. Ada yang ngajar 11 MIPA 2? Ada, saya. Ada, oke. Nanti bisa dilihat di kelasnya ada 6 tempelan seperti ini di belakang. Nah, itu keyakinan kelas di 11 MIPA 2.
Nah, salah satunya yaitu di sini nilai keyakinan kelas mereka adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya salah satunya yaitu poinnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, ini salah satu poinnya. Kemudian selain itu kepedulian yang perlu anak-anak ingat itu yang ini, poin atas ini. Ini clue-nya. Kemudian tindakannya ada di sini. Ya, tindakan anak-anak di sini, pernyataannya di sini. Nah, clue-nya di sini. Kemudian ini kerjasama. Ya, kerjasama, kemudian tindakan-tindakan ataupun keyakinan yang mereka yakini di dalam diri mereka ada di sini. Nah, selain itu ada lagi yaitu toleransi. Nah, di sini toleransi, kemudian kejujuran. Di sini ada kejujuran adalah apa ini ya, nggak kelihatan. Jadi ada clue-nya yang diingat anak di dalam benak itu yang ini. Nah, kemudian ini poin-poinnya ini yang menjadi keyakinan anak-anak di kelas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kebersihan. Itu nanti bisa dilihat bagi yang mengajar di 11 MIPA 2. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang kelima, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di dalam kehidupan itu pasti manusia itu mempunyai sebuah kebutuhan. Dia butuh apa gitu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup kira-kira butuh apa? Makan, minum, ya sandang. Masa ora sandangan gitu ya. Lanjut, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini berarti butuh orang lain kan di sana. Ya, kemudian yang ketiga penguasaan atau pengakuan. Ya, penguasaan atau pengakuan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Bebas, merasa bebas. Kan dikekang orang seneng. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Itu pasti karena kita sering healing ya. Ya. Kita sering healing gitu, butuh kebutuhan hidup. Kemudian, nah ini ada beberapa kuis lagi. Ya, berapa kuis lagi kita diminta untuk menjawabnya. Apakah jawaban kita nanti benar apa salah? Ada sebuah kasus kita disuruh menganalisis. Yang pertama, yuk kita jawab. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas, biasa ya? Ya, oh ya anu ya, kayak kendaraan ya. Di jalannya di depan sekolahnya yang ramai kendaraan, tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan mengejarnya. Si anak itu bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ya. Seru sekali, dia senang sekali bermain kejar-kejaran dengan bu guru. Anak TK kan ya, beda sama kita mungkin ya, beda sama anak-anak kita. Ini masuk di kategori penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Coba Pak kita buka kesenangan. Oke, ya karena di sini ada kata seru. Nah, senang sekali. Anak kecil itu biasanya memang suka senangnya. Lanjut, yang kedua yaitu Dinda. Seorang anak kelas 3 SD tiba-tiba pulang ke rumah menangis mengadu pada ibunya dia benci sama Bu Rani. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya Bu. Nah, itu berarti si Dinda tadi butuh apa itu? Kebebasan. Coba kita cek kebebasan. Oke, betul. Karena dia butuh bebas. Kadang kita mendapati murid kita ngono ki nggarap karo nyanyi. Ya. Kayak gitu, dia butuh bebas. Lanjut. Pertanyaan yang ke-3. Nah, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ya, senang sekali ayahnya mulai mengajarkan cara nyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat ingin bisa menyetir mobil. Ketika ditanya, si Dimas menjawab, menyetir mobil itu seru Bu. Gitu. Nah, itu butuh apa berarti? Kesenangan. Coba kita cek kesenangan. Apakah betul kesenangan? Oke. Kemudian lanjut. Yang terakhir, wah, ini guru bahasa Indonesia ini. Oh, nggak ada bahasa Indonesia. Oh, bahasa Inggris. Koncone tunggali. Ihsan, siswa kelas 10 SMA. Ia anak pendiam dan pemalu.
selama jam istirahat ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan. Kemudian ada di SMA itu mengirim lomba debat antar SMA. Kemudian tiba-tiba ada kabar salah satu dari anak yang dikirim tadi yaitu Adit tidak bisa mengikuti lomba debat mewakili sekolah karena sakit demam berdarah, harus dirawat di rumah sakit. Akhirnya kepala sekolah tanya sama guru-gurunya itu, kira-kira siapa yang bisa menggantikan si Adit. Nah, gurunya ada salah satu guru yang mengatakan bahwa Ihsan kinerjanya bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya cukup luas. Akhirnya di situ Ihsan dipilih untuk menggantikan si Adit dan tim mereka mendapat juara umum. Nah, sejak itu Ihsan mulai berubah. Dia lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Karena dia mendapat juara umum di sekolahan itu, Ihsan dijuluki si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dia lebih pede gitu. Semakin rajin berlatih debat, mengikuti berbagai lomba debat. Kemudian ia menjadi ketua klub. Nah, kira-kira seperti ini si Ihsan tadi butuh apa ya? Pak Guntur. Kebutuhan dasar yang dia butuhkan apa kira-kira? Pengakuan itu masuknya di penguasaan. Kita cek yuk, penguasaan kita cek apakah betul? Oke, kita lihat hasilnya. Oke, betul semua. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja berarti sudah mengerti. Kita lanjutkan. Nah, posisi kontrol. Yang keenam yaitu 5 posisi kontrol. Di sini sebagai guru ya, posisi kontrol sebagai guru. 5 posisi kontrol sebagai guru itu ada yang pertama yaitu menghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Kira-kira di sekolahan kita yang sering yang mana? Teman dan pemantau. Karena kita juga sudah punya peraturan ya, berarti anak itu juga mengetahui mana yang baik, mana yang buruk dari peraturan itu. Dan guru ini biasanya di sekolah kita seringnya adalah teman atau pemantau. Ya. Kemudian kita lihat di sini dari 5 posisi kontrol dijelaskan dalam tabel ini. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau sama manajer. Kita lihat identitas gagal. Ya, istilahnya yang nggak baik. Ya, kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya kalau penghukum itu guru itu mengatakan kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 dan sebagainya. Seperti orang marah katanya. Kata-katanya seperti orang marah, menghardik dan sebagainya. Itu penghukum. Kemudian yang membuat orang rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Misalkan jadi wali kelas. Ya, kamu sudah mengecewakan ibu. Kamu begini, bla 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 dan sebagainya. Anak itu akan merasa bersalah pasti. Karena dia sudah membuat ibunya kecewa. Walaupun hanya ibu wali kelas. Kemudian, misalkan di sini sebagai teman. Teman itu lebih dekat ke anak. Jadi misalkan anak itu nggak bisa mengerjakan PR misalnya atau tidak mengerjakan PR, ya sudah nanti bapak ibu bantu untuk menyelesaikan dan sebagainya, misalkan seperti itu. Tapi di sini anak akan jadi ketergantungan. Ya, kemudian kalau pemantau itu di sini ada beberapa yang guru bisa katakan apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya ketika kamu mencontek. Apa konsekuensinya kalau kamu terlambat misalkan. Terus apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Di sini belum ada istilahnya kayak solusi, itu belum ada gitu loh. Ya, kalau pemantau itu hanya memantau anak itu sudah melakukan apa, kesalahan apa dan sebagainya, itu pemantau. Tapi kalau yang kontrol diri yang sebagai manajer itu di sini motivasi intrinsik ya, dari dalam diri. Apa yang kita yakini? Nah, seperti 11 MIPA 2 tadi. 11 MIPA 2 tadi kan di sana ada kejujuran ya. Ya, misalkan anak itu mencontek di sana, guru itu sebagai manajer dia akan bertanya kepada anak didiknya tadi, apa yang kita yakini? Nah, kejujuran dan sebagainya. Kemudian istilahnya di sini apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu seperti itu. Kemudian
Kalau dari posisi murid seperti apa gitu ya? Kalau dari posisi murid dia akan seperti apa? Di sini kalau dari penghukum saya tidak peduli, malah kadang dendam. Kalau dihukumi sama gurunya itu kadang dendam. Saya punya guru SD, ya beliau keras sekali. Raisa perkalian dipukul. Nah, itu sampai sekarang keinget betul itu. Ya, itu penghukum, membekas. Nah, iya. Terus kemudian misalkan ini gurunya seperti itu ya, gurunya jatuh itu mungkin dia nggak peduli gitu, karena saking dendamnya. Kemudian membuat rasa bersalah, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak gitu loh. Tapi di sana nanti kalau dia sudah seperti ini, dia istilahnya kayak apa ya? Jadi anak yang kayak memurung gitu loh. Jadi istilahnya karena mengecewakan orang lain. Kalau dia sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi dia nggak ngerjakan PR yang susah pun santai-santai saja gitu loh, nggak dimarahin kok gitu kan. Kalau pemantau di sini saya akan dapat berapa bintang ya kalau melakukan hal tersebut. Si anak bilang begitu. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa ya gitu kan. Nah, misalkan seperti itu pemantau. Kalau manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini. Contohnya mencontek ya. Mencontek di sini pemantau itu wah aku kalau jujur dikasih apa ya sama Bu Baiti gitu kan. Terus kalau sebagai manajer, ketika anak itu mencontek, kita berusaha untuk di sana menggiring anak untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut atau memperbaiki permasalahannya itu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tadi di depan sudah saya katakan yang pernah kita dengar adalah segitiga sama sisi. Nah, di sini kita akan belajar segitiga restitusi. Nah, kita lihat di sini. Nah, bentuknya segitiga betul. Segitiga restitusi itu apa tuh sebetulnya? Baru kita dengar mungkin ya. Saya juga baru dengar pada saat pelatihan guru penggerak gitu. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini sudah saya terapkan di sekolah ini. Ada nanti video bisa Bapak Ibu saksikan bagaimana saya mempraktekkan atau menerapkan segitiga restitusi ketika anak itu bermasalah. Nah, kemudian kita lihat di sini masing-masing saya jabarkan di sini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya apa? Ketika anak bermasalah itu pasti dia akan berbuat salah. Pasti. Nah, di sini kita menstabilkan identitas anak itu yang pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan dengan kata-kata seperti ini, yang membuat kesalahan. Wajar manusia berbuat salah. Bapak, Ibu, guru juga pernah berbuat salah. Misalnya seperti itu menstabilkan identitas. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Merasa bersalah menjadi merasa bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Lanjut, segitiga restitusi langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita menggiring anak itu, kita memancing anak, apakah tindakannya itu merugikan orang lain, apakah tindakannya itu benar atau salah, misalkan seperti itu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian jadi anak itu melakukan kesalahan itu kan pasti ada alasannya. Itu pasti, nggak mungkin terlambat nggak ada alasannya, pasti ada. Bangun kesiangan misalkan, kenapa dia bangun kesiangan? Pasti ada alasannya lagi. Nah, terus kenapa dia ada alasannya itu? Pasti ada alasannya lagi. Kita kejar terus gitu kan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, di sini proaktif dalam artian di sini itu dia merespon, dia memvalidasi tindakan yang salah gitu loh. Jadi ke anak itu guru itu lebih menggiring anak itu untuk mengetahui kesalahannya di sana. Kemudian yang ketiga yaitu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, di sini ketika anak berbuat salah dia pasti butuh sesuatu berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi.
itu pasti. Nah, makanya dia berbuat kesalahan gitu kan. Dia berbuat kesalahan. Lanjut, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak itu tadi mengetahui bahwa tindakannya itu adalah keliru atau kurang tepat, maka kita harus mengembalikan pemikiran anak kepada keyakinan di dalam dirinya tadi. Atau misalkan IPA 2 tadi kan sudah bikin keyakinan kelas. Nah, kita kembalikan ketika anak itu mencontek, gitu ya. Ketika anak itu mencontek, kita kembalikan dengan keyakinan yang sudah dia buat tadi. Nah, kita kembalikan di sana. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Nah, kita kembalikan. Nah, untuk memperjelas segitiga restitusi ini, akan saya tunjukkan video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kemudian ada respon juga dari anak. Ya, setelah saya melakukan kegiatan ataupun penerapan segitiga restitusi, nanti ada respon dari anak. Perasaan dia bagaimana ketika seorang guru itu menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan sekitar 7 menitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cahya masuk, ya duduk sini. Bu Baiti manggil Cahya, Bu. Ya, tadi saya manggil Cahya untuk datang ke sini. Tahu kenapa Bu Baiti manggil Cahya untuk ke sini? Karena nilai pasnya Cahya jelek, Bu. Berapa? 0, Bu. 0? Kenapa nilainya Cahya bisa dapat 0 di PAS? Jadi gini, Bu, kemarin itu saya menemukan beberapa soal yang susah. Terus saya browsing soal itu, kemudian dari dashboard ada notifikasi dan ketahuan adminnya kalau saya browsing. Jadi sesuai kebijakan nilai saya 0. Nilainya 0 dari admin sekolah? Iya, Bu. Iya. Baiklah Cahya, saya sangat mengapresiasi kejujuran Cahya dalam masalah ini. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Pasti pernah berbuat salah. Tapi dari kesalahan itu kita diharapkan bisa menjadi lebih baik. Ya, mari kita berpikir bersama bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah Cahya ini. Nah, Bu Baiti ingin tahu kenapa Cahya bisa melakukan hal tersebut. Cahya khawatir kalau nilainya jelek, Bu. Kan nanti kalau nilainya jelek pasti orang tua di rumah marah. Nah, Bu Baiti bisa mengerti alasan Cahya melakukan hal tersebut. Nggak hanya Cahya, mungkin teman yang lain juga banyak yang berpikir seperti itu. Mereka ketakutan ketika nilainya jelek orang tua akan marah. Tapi Cahya tahu nggak hal itu merugikan diri Cahya sendiri? Iya, Bu. Merugikan Cahya sendiri kenapa? Karena nilainya jadi 0, terus saya harus ngulangi, terus harus mengecewakan Bu Baiti juga karena hal ini. Tambah ribet kan? Ya, mari kita kembali ke keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Kita harus apa yang harus kita percaya dari keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Kira-kira mana yang belum Cahya tunjukkan pada masalah ini? Sikap jujur, terus optimis. Jujur sama Optimis. optimis ya, jujur sama optimis. Nah, kalau Cahya sudah tahu mana yang belum Cahya tunjukkan dalam masalah ini, mari kita berpikir bersama untuk memperbaiki masalah ini. Apa yang harus Cahya lakukan? Yang harus saya lakukan mungkin ikut pas susulan dan saya jujur, terus saya harus percaya diri kalau saya tuh bisa. Oke, kalau untuk ujian susulan Bu Baiti bisa siapkan dan bisa ngasih ke Cahya. Tapi hal yang paling penting tadi berarti apa? Saya harus jujur. Oke, harus jujur. Percaya diri. Percaya diri. Oke, mulai kapan Cahya mau bersikap jujur? Mulai hari ini, mulai sekarang mungkin, Bu.
Oke, mulai sekarang Cahya akan jujur mengerjakan tes sesuai dengan kemampuan Cahya sendiri ya. Kalau untuk ujian ulang PAS-nya Cahya siapnya kapan? Besok pagi insya Allah saya siap, Bu. Oke, besok pagi jam 8 di ruang sebelah ya. Iya. Ya. Terima kasih Cahya. Saya kira cukup. Cahya bisa kembali ke kelas mengikuti pelajaran selanjutnya. Iya, terima kasih, Bu. Terus Cahya juga minta maaf Ya. untuk hal ini. Oke. Terima kasih ya, Bu. Ya. Saya duluan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Yulia Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1. Menurut saya, penanganan masalah dengan metode ini adalah penanganan yang sangat tepat karena komunikasi bisa menjalin kita biar bisa mengerti masalah dari dua sudut pandang, bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Kemudian dengan komunikasi akan jadi lebih enak dan efek jerah yang diberikan bisa lebih ngena. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah di penghujung slide ya. Kata-kata yang ditunggu mungkin ini ya. Ya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita secara khusus dan untuk sekolah kita tercinta secara umum. Demikian saya cukupkan sekian dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk acara sesi tanya jawab ini kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada presenter di siang hari ini. Monggo, saya buka 2 penanya terlebih dahulu. Siapa yang mau bertanya? Saya dulu ya, Bu Ina. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi kan menuntun, menghamba dan petani tadi. Nah, jadi apakah keadaan sekolah saat ini sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi? Pertanyaan saya terkait tentang budaya positif. Apa saja perubahan budaya positif yang sudah terjadi dan sudah Anda lakukan setelah mendapatkan pelatihan atau pendidikan sebagai guru penggerak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Roma dan Bu Inayah atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan untuk presenter di siang hari ini menjawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bertanya. Yang pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Roma, yaitu apakah keadaan sekolah saat ini sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, tadi di dalam slide diberikan bahwa tujuan pendidikan menurut filosofi KHD yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi bukan menuntut ya, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini menuntun anak menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat yang ada pada anak itu yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau di sekolah kita kodrat alam itu kita sudah melakukannya, yaitu di sini ada proyek P5 ya. Kebetulan ada koordinator P5 di sini yaitu Budita. Ya. Kemarin anak-anak sudah melakukan yaitu P5 di daerah sekitar Karanganom, yaitu belajar dan mewawancarai di peternakan. Kemudian di apa lagi Bu Dita? Pertanian, perikanan, ada yang pandai besi, terus baju-baju itu? Payet, nganten ya? Kebaya. Nah, itu di sini sudah sesuai dengan kodrat alamnya. Misalkan budaya itu juga kodrat alam kan. Nah, di situ kita belajar tentang Yakowiyu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kodrat zaman,
Keberagaman di SMA kita itu juga sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar. Kenapa? Karena saat ini zamannya adalah zaman digital. Penilaian dari Bapak Ibu guru sudah menggunakan Quizzes, menggunakan Office 365, ada yang menggunakan Kahoot, mungkin ada yang menggunakan Google Classroom, kemudian banyak dari Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Semua kelas sudah tersedia LCD, kemudian WiFi juga sudah ada. Jadi memang sekolah kita itu sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian jawaban yang bisa saya berikan untuk Pak Roma. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua yaitu dari Ibu Inayah, yaitu apa saja perubahan budaya positif yang sudah terjadi dan sudah Anda lakukan setelah mendapatkan pelatihan atau pendidikan sebagai guru penggerak? Oke. Yang pertama, perubahan budaya positif yang sudah saya lakukan di SMA Karanganom yaitu tentang mindset saya. Satu, mindset saya bahwa semua anak itu nggak bakal matematika itu dapat 100, jelas. Pasti ada yang dapat, ada yang mempunyai kemampuan bagus di matematika, ada yang bagus di bahasa Inggris, ada yang bagus di fisika. Dulu waktu sebelum mengikuti guru penggerak itu, pemikiran saya, wah pokoknya kudu tuntas. Nah, matematika bijinya apik kabeh. Nek ora apik itu saya merasa jadi guru yang gagal gitu loh. Ya, jadi guru yang gagal, stres. Kadang saya apa itu namanya? Ngoreksi ulangannya stres sendiri. Ya. Tapi setelah mengikuti guru penggerak itu saya yakin anak-anak itu punya bakate dewe-dewe gitu ya. Biasanya kan orang matematika itu bahasa Inggrisnya bluk. Nah, bahasa Inggris bluk, matematikanya bagus. Biasanya seperti itu. Jadi di dalam diri setelah mengikuti guru penggerak itu budaya positif di sini, budaya positif tentang bahwa untuk apa istilahnya pembelajaran berpihak pada murid itu tadi budaya positifnya. Jadi ketika saya tahu bahwa anak saya itu nggak pandai semuanya di matematika, berarti saya harus memunculkan metode pembelajaran yang bisa mengcover semua. Salah satu contohnya yang sudah saya laksanakan yaitu metodenya adalah cooperative learning. Ya, cooperative learning di situ yang pandai tadi saya sebar. Jadi istilahnya tutor sebaya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, budaya positif apa yang sudah saya lakukan, yaitu tadi saya sudah bersama dengan guru BK untuk menyusun keyakinan kelas tadi. Salah satu budaya positifnya, ya, keyakinan kelas sudah kita bentuk. Nah, itu salah satunya dari budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Kemudian untuk perubahan itu mungkin belum 100% saya lakukan di sekolah karena berbagai faktor dan perlu sebuah proses. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Inayah. Mungkin dari Pak Roma sama Bu Inayah ada flashback? Oke, nggak ada ya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya masih saya tawarkan kepada Bapak Ibu peserta diseminasi implementasi budaya positif di siang hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, baik. Silahkan Ibu Dina. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini yang akan saya tanyakan yaitu terkait keyakinan kelas Ibu narasumber. Jadi pertanyaan saya, apakah bisa keyakinan kelas dibuat dari peraturan kelas? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dina atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk menyingkat waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Dina yang sudah bertanya yaitu tentang keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas dapat dibuat dari peraturan kelas? Kita lihat, Pak. Yo. Oh ya, ini keyakinan kelas. Yang apa ya tadi ya? Yang kuis, Pak. Iya. Ini tadi dari slide yang ini tadi, dari kuis yang sudah kita jawab tadi, di sini sudah menjawab pertanyaan dari Bu Dina bahwa keyakinan kelas bisa dibuat dari peraturan kelas dengan cara mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi bisa diambil dari peraturan kelas tapi dengan mengubah kata-kata yang ada di sana. Demikian Bu Dina. Oke, terima kasih.
Baik, acara selanjutnya adalah lain-lain. Di acara lain-lain ini kita akan mendengarkan refleksi dari calon guru penggerak beserta implementasinya ke depan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan refleksi dari calon guru penggerak Angkatan 7 yang sudah saya implementasikan di SMA Karanganom. Yang pertama, refleksi saya setelah mengikuti kegiatan atau pelatihan guru penggerak itu, saya merasa bahagia ketika mengajar. Ya, karena saya tahu bahwa setiap anak itu mempunyai bakat yang memang berbeda. Ya, itu yang pertama. Bakatnya setiap anak itu sejak lahir sudah kelihatan sebetulnya. Dia pandai di bidang apa, dia potensinya di bidang apa itu sudah kelihatan sebetulnya. Seperti anak yang suka olahraga, mungkin matematikanya jelek. Ya, suka seni, mungkin matematikanya jelek. Di keluarga saya pun juga begitu. Saya matematika, suami saya bahasa Inggris. Nah, seninya juga bagus gitu ya. Jadi berbeda gitu. Jadi udah punya bakatnya masing-masing. Jadi ketika mengajar itu melihat anak sing apa itu namanya? Orak tuntas itu ya sudah biasa saja gitu ya. Gak marah-marah ya Bu ya. Cuman yang saya tekankan di sana ketika saya mengajar itu yang saya tekankan bukan anak itu harus pandai matematika, enggak. Tapi harus berusaha belajar gitu ya. Berusaha belajar kan? Ya, nek nilainya jelek karena memang bakatnya enggak di situ, wajar gitu loh, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia nilainya jelek karena nggak belajar, nah itu yang perlu kita tuntun gitu ya. Kita tuntun apakah dia bakat di matematika atau tidak. Itu refleksi saya. Kemudian untuk yang Implementasi ke depan Ibu. Implementasi ke depan yang ingin saya yang ingin saya terapkan di SMA Karanganom itu terutama adalah budaya positif. Salah satunya yaitu pengelolaan sampah. Ya, di sini ada teman saya yang ngurusi SGC ya. Masya Allah. Di SMA kita itu pengelompokan sampahnya, tong-tongnya itu sudah ada tong organik, anorganik. Yang satu apa, Bu Dita? Ada 3 tongnya itu. Warna hijau, Tapi kuning sama merah. tapi ternyata anak-anak dan guru pun memasukkan sampahnya masih sembarangan gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengubah atau ingin istilahnya ke depan itu implementasinya itu SMA Karanganom itu bisa mengelola sampah dengan baik, intinya itu. Kemudian yang kedua tentang teknologi ya, tapi saya atau kami semua guru penggerak itu butuh dukungan dari semua pihak tentang teknologi. Nah, tentang teknologi di SMA Karanganom. Ya di sini mungkin wifi-nya ada, tapi belum maksimal. Ya, itu salah satunya. Saya ingin dengan guru-guru penggerak yang lain, kolaborasi dengan guru penggerak yang lain, itu ingin menciptakan teknologi di sini anak-anak atau murid-muridnya itu semuanya tidak ketinggalan zaman. Nah, masa menghidupkan komputer nggak bisa, gitu ya. Menghidupkan komputer ada itu, ya Bu Erna. Nah, mengerjakan IKM Bu, tombol powernya yang mana, gitu kan ya. Itu saya ingin anak-anak itu SMA Karanganom itu teknologinya maju sekali. Itu salah satu implementasi ke depan. Terima kasih, demikian teman-teman semuanya refleksi dan implementasi ke depan dari hasil pelatihan guru penggerak yang saya ikuti. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Tibalah saat kita di penghujung acara. Desiminasi implementasi budaya positif di siang hari ini sudah kita lalui acara demi acara dari pembukaan sampai dengan acara terakhir, dan marilah kita tutup pertemuan kita di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menghadiri acara di siang hari ini, dan dari saya mohon maaf selaku pembawa acara apabila ada kata-kata yang kurang pas, ada kesalahan, dan apabila
ada kebaikan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.